Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1, oke, ini teksnya text 1 and text 2 ya. Ini benar-benar ciri khas soal UTBK ya. Perbandingan antar dua teks. Oke, ini teksnya tentang apa? Kurang lebih kita akan lihat ya, kata kuncinya apa aja yang ada di sini. Dari awal sudah disebutkan rapid integration, penggunaan ya, maksudnya penggabungan AI untuk bisa digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya di sini ya. AI, artificial intelligence in the global workplace, di dunia kerja ya, has sparkled a dual narrative of unprecedented artinya yang belum pernah terjadi sebelumnya ya, innovation and deep-seated apprehension. Automation was synonymous, tapi di kalimat terakhir dikatakan this shift threatens to render certain white-collar roles. Bisa mengancam perubahan apa maksudnya di sini shift apa, yaitu dengan adanya artificial intelligence ya. To render certain white-collar roles, untuk bisa mempengaruhi gitu ya peran yang selama ini dijalankan oleh orang-orang white-collar, karyawan kantoran ya. Ranging from data entry to basic legal research, mulai dari data entry, kemudian basic legal research, dan juga financial analysis, semuanya bisa dilakukan oleh AI ini ya, termasuk increasingly obsolete as algorithms become more proficient at compressing complex information. Nah, maka ini semuanya lebih diandalkan atau lebih menggunakan AI gitu ya. Artinya di sini dikatakan has sparked dual naratif ya, ini saja sudah menunjukkan negatif. Yang terakhir threatens, ini juga menunjukkan negatif. Dari apa? Dari kata kunci di sini yaitu penggunaan AI ya, integration of artificial intelligence. Bagaimana dengan paragraf 2 dan 3-nya? Paragraf 2, the primary concern. Nah, kata concern di sini sebenarnya sudah bermakna negatif ya. Kekhawatiran utamanya bagi para ahli ekonomi adalah is not merely on the potential loss of jobs, bukan hanya hilangnya pekerjaan ya, tapi juga unprecedented speed at which these roles are being disrupted, kecepatan atau semakin cepatnya peran-peran yang tadi dilakukan oleh manusia tadi itu ya, yang sudah digantikan oleh AI itu mulai terganggunya. Terganggu dengan apa? Dengan kehadiran si AI-nya ini ya, semakin cepatnya ini. Berarti ini menyatakan hal yang negatif juga dari integration of AI-nya ya. Sedangkan paragraf ketiga, furthermore, nah kalau udah menggunakan furthermore berarti itu maksudnya adalah transisi yang menunjukkan informasi tambahan. Artinya informasi setelah furthermore dengan informasi sebelum furthermore artinya harus sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Jadi bukan pertentangan seperti however atau although atau mungkin on the other hand gitu ya. Maka di sini disruption carries significant psychological and socio-economic weight, ini juga pastinya cenderung negatif. Berarti kita udah paham di sini ya, secara garis besar bahwa teks pertama itu lebih membahas integration of AI dalam dunia kerja, tapi dilihat dari sisi yang negatifnya. Kita lihat sekarang di teks kedua. Teks kedua masih tentang AI juga di sini. While the fears, walaupun adanya ketakutan yang menyelimuti AI-driven displacement, jadi yang bisa tergantikan oleh AI ini ya, are grounded in reality, more nuanced perspective suggest that AI will act as a force multiplier rather than total replacement. Jadi lebih terhadap kepada semakin penguatan untuk bantuan ya, bantuan yang lebih untuk membuat lebih efektif ya, dibandingkan total replacement. Artinya di sini dia menekankan bahwa AI ini ada bukan untuk menggantikan manusia sepenuhnya, tapi untuk membantu manusia dalam lebih mengefektifkan kinerjanya gitu ya.
The future of work is likely to be defined by human AI collaboration, a concept frequently referred as augmentation. Ya, ini lebih ke yang positifnya ya. By offloading mundane cognitive tasks to machines, humans are free to pursue higher level strategic work. Dengan dia mengoffload, melepaskan gitu ya, melepaskan mundane cognitive task, pekerjaan kognitif yang istilahnya repetitif gitu ya, yang bisa digantikan, bisa dilakukan oleh robot gitu ya, oleh AI, tidak perlu diulang-ulang terus, dia bisa lebih mengerjakan sesuatu yang lebih membutuhkan critical thinking. Nah, istilah seperti itu ya, yang lebih membutuhkan berpikir kritis agar bisa lebih berkembang dan lebih maju gitu ya. Sesuatu yang positif. Di paragraf kedua, to thrive in this evolving environment, workforce must undergo a massive reskilling effort. Ya, jadi untuk bisa survive, bisa thrive, bisa tetap perform ya di situasi sekarang ini, di lingkungan sekarang ini yang sekarang sudah bergabung dengan AI, kita sebagai pekerja ya, para pekerja itu harus undergo ya, harus melakukan massive reskilling effort. Jadi menambah lagi pengetahuan dan kemampuannya ya. Ini berarti hal yang positif yang kira-kira kemungkinan terjadi dengan kita bisa beradaptasi dengan adanya AI ini. Jadi ini juga sesuatu yang sebenarnya cenderungnya sih positif ya. Moreover, nah ada moreover seperti furthermore, berarti sebelum moreover dan setelahnya harusnya maknanya sama ya. The transition to AI integrated economy offers an opportunity to redefine the quality of work. Berarti ini sesuatu yang positif juga. Oke, nah tapi pertanyaan untuk nomor 1 ini, the word recalibrate in text 1, closest meaning-nya terhadap apa? Oke, recalibrate ada di paragraf kedua di sini ya. Oke, this leaves very little time, hanya sedikit waktu bagi para pekerja global untuk merecalibrate para skill-skillnya itu ya, for social safety nets to be restructured. Apa arti recalibrate di sini? Jawaban yang tepat adalah yaitu yang berhubungan dengan perubahan dan penyesuaian ya, karena harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dengan dengan adanya AI ini. Kenapa belibet banget ya? Oke, yang A, to measure something again with high precision. Ini jelas bukan recalibrate. Ini istilahnya adalah remeasure ya, atau remit bisa. Remeasure atau remit. To adjust or reorganize to suit a new situation. Nah, jelas ini jawabannya ya. Jadi untuk mengadaptasikan dengan keadaan yang baru. Kalau yang C, completely eliminate outdated technologies, ini istilahnya adalah obsolete ya. Obsolete atau bisa phase out. Sedangkan increase the speed of mechanical production, ini namanya accelerate. Dan E, to calculate financial cost of job losses, ini namanya adalah cost analysis. Cost analysis. Jadi yang tepat untuk recalibrate adalah jawaban yang B. Itu dia. Oke, lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah according to text 1, ini berarti stated detail ya. Jawabannya pasti di teksnya ada. Mungkin nggak persis kata-kata sama, bisa jadi menggunakan sinonim ya. Jadi hati-hati. Ada di teks pertama, yaitu apa yang membuat revolusi AI sekarang ini, perubahan cepat AI sekarang ini ya, berbeda dengan past industrial revolutions. Ya, revolusi AI sekarang yang membedakannya dengan past industrial revolutions apa? Ini kita ceknya ada di teks pertama ya, yang ada current AI sama industrial. Coba kita cek dari paragraf pertama apakah ada seperti itu. Rapid integration AI for decades, manufacturing factories. Ini industries, factories ini berhubungan ya. Factories, farms, industries. For decades, automation was synonymous ya. Sama aja dengan pergantian secara manual ya. The replacement of manual repetitive labor ya. Pergantian manual atau cara kerjanya. Repetitive labor in factories ya, dan juga farms. However, the current AI wave ya, current AI wave maksudnya revolution ya, sama ya, represents a fundamental shift ya,
ada perubahan yang pentingnya, yang fundamental karena menargetkan cognitive functions, fungsi kognitifnya, yaitu the very task previously thought to be the exclusive domain of human mind, yang sebelumnya itu dianggap sebagai hanya hal yang eksklusifnya dari pikiran manusia ya. Oke, jadi tidak hanya sebagai tadi ya, hanya mengubah labor di factory sama farm saja. Karena kan tadi dikatakan yang dulunya yang in the past ya, karena di sini dikatakan for decades ya di sini. Automation ini synonymous with replacement of manual repetitive labor. Jadi cara kerjanya berulang-ulang terus ya di factories and farms. Nah, yang sekarang ini lebih kepada cara berpikirnya ya. Itu yang membedakan. Berarti jawaban untuk nomor 2 ini harusnya adalah yang A, focus exclusively on the manufacturing and agricultural sectors. Ini tidak disebutkan, salah. Ini justru yang di past-nya. It provides more time for workers to find new employment. Bukan new employment ya, tapi lebih ke tadi yang replacement. Salah, tidak tepat. Yang C, it primarily impacts cognitive task rather than just physical labor. Ini dia jawabannya ya. Kalau yang D, completely eliminated the need for human high-level strategy, ini tidak. Driven by a lack of innovation in the global economy, tidak disebutkan di kalimat tadi yang ada menyebutkan AI revolution-nya. Yang membandingkan yang dulu gimana, sekarang gimana. Yang ada jawabannya di situ tadi adalah yang C, yaitu primarily, di sini kata kuncinya adalah impacts cognitive task dan juga lebih dari physical labor. Itu dia jawabannya. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya adalah what can be inferred from text 2 about the limitations, batasan atau kekurangan dari algoritma AI yang sekarang ini, yang current AI algorithms ya. Kita lihat di paragraf kedua, algoritma AI. Oke, ini yang berarti yang tidak bisa dia lakukan gitu ya. Oke, di sini kan tadi sempat dikatakan ya di awal bahwa di teks 2 di bagian awal ada yang menyebutkan nantinya di masa depan itu akan terjadi penggabungan antara kemampuan manusia dengan AI. Jadi kolaborasi antar manusia dan AI-nya, bukan AI benar-benar menggantikan manusia ya. Karena AI juga memiliki kekurangan pastinya. Manusia ada lebihnya, AI ada lebihnya, tapi masing-masing ada kekurangan juga ya. Di sini ya dikatakan ada human AI collaboration, konsep yang disebut augmentation. Pada model ini AI excels, dia keuntungannya excels di sini artinya adalah bagus atau luar biasa ya dalam hal high speed data processing. Nah, cepat ya memproses datanya dibandingkan manusia. Pattern recognition, pengenalan pola, dan juga predictive analytics. Lalu untuk manusia, provide crucial elements that algorithms currently lack. Yang algoritma itu tidak punya atau ada kekurangan di situ, yaitu adalah emotional intelligence, ya, tidak ada emosi. Kemudian ethical judgment juga tidak ada. Kemudian complex creative problem solving juga tidak ada. By offloading mundane cognitive tasks to machines, humans are free to pursue higher level strategic work. Berarti kekurangannya adalah apakah yang A, unable to process large amount of data efficiently? Jelas tidak, justru itu dia excel, bukan kurang ya. Yang B, they will eventually replace the need for ethical judgment. Jelas tidak, justru yang ethical judgment ini adalah kelebihan dari manusia, bukan AI-nya. Itu justru yang AI lack ya. Yang C, lack the ability to handle tasks requiring empathy and creativity. Ini dia jawabannya. Kita bandingkan ya, kalau yang D itu only useful for workers who have low digital literacy, nggak disebutkan. Nggak disebutkan, hanya berguna bagi pekerja yang memiliki digital literacy yang rendah. Kemudian yang E, being phased out in favor of traditional human labor. Ini juga jelas tidak ya, bukan untuk menggantikan sih istilahnya ya. In favor of traditional human labor. Tadi phase out itu kan berarti yang meninggalkan atau udah tidak lagi menggunakan ya. Phase out in favor of traditional human labor. Yang jelas, yang kekurangan AI itu tadi adalah tidak adanya empati dan juga creativity. Jawaban yang betul adalah yang C.
Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, which of the following best describes the relationship between text 1 and text 2? Oke, ini soal yang bukan hampir sih, tapi emang pasti ada ya kalau untuk model soal yang text 1 and text 2. Kalian akan diminta untuk mencari perbedaannya, hubungannya. Bisa jadi berbeda, bisa jadi sama ya. Tadi di awal kita sudah panjang lebar membahas ini teksnya mengenai apa. Teks pertama lebih membahasnya adalah mengenai sisi negatifnya yang dikhawatirkan bisa muncul diakibatkan oleh dengan adanya integrasi AI ke dunia kerja. Sedangkan paragraf kedua lebih kepada sisi yang positifnya, di mana menawarkan cara-cara bagaimana untuk bisa adjust agar bisa lebih memanfaatkan keberadaan AI untuk keuntungan kita, untuk bisa meningkatkan kinerja kita sebagai manusia. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, text 1 discusses the historical origins of AI, text 2 predicts the future decline. Ini justru jawaban yang pastinya salah, karena tidak sama sekali menjelaskan historical origins, tapi lebih membahas sisi negatifnya. Kalau yang teks 2 bukan predict its future decline, bukan penurunan di masa depannya, tapi lebih kepada bagaimana agar bisa kita bekerja sama dalam tanda kutip dengan AI ini ya. Yang B, highlights potential negative impacts, ini benar. Text 2 offer strategy for adaptation. Ini dia berarti jawabannya ya. Kalau yang lain udah pasti salah ya. Text 2 malah dikatakan provides evidence that contradicts. Nah, di sini tidak ada yang yang contradicts dengan technological unemployment ini disebutkannya ya di teks 1, tapi bukan teks 2 itu mendukung dengan memberikan evidence atau bukti, tapi justru lebih untuk bagaimana bisa berintegrasi dengan AI-nya. Sedangkan yang D, both texts argue AI will have no significant impact. Nah, jelas ini salah ya. Ada dampaknya. Sedangkan yang E, focuses on soft skills, focuses on the obsolescence of data entry. Ini juga bukan ya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah bravo. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, what is the primary purpose of text 2? Oke, tujuan utama teks 2 berarti sama seperti kita mencari main idea dari teks kedua. Kita cukup melihat kalimat pertamanya saja dari masing-masing paragraf ya yang ada di teks kedua. Tadi kita sudah membahas panjang lebar juga untuk mengingatkan kembali ya, bahwa teks pertama itu adalah mengenai sisi negatifnya dari AI, ya, dari penggabungan AI ke dunia kerja. Sedangkan di teks kedua adalah bagaimana kita manusia bisa berintegrasi dan bekerja sama dengan AI untuk meningkatkan kinerja kita. Dengan cara apa? Dengan cara reskilling, ya, mempelajari skill kembali dan juga hal-hal lainnya, ya. Oke. Yang A, to warn readers about the dangers of relying on emotional intelligence. Ini jelas salah karena nggak membahas tentang hal yang negatifnya, bukan untuk warn readers ya. Yang B, criticize educational institutions for their slow response to technology. Ini jelas salah juga. Harusnya adalah tadi ya, untuk bagaimana kita sebagai manusia bisa bekerja sama dengan AI agar bisa survive di dunia yang sudah ada AI di dalamnya ya, kita bisa beradaptasi. Yang C, to encourage a shift toward human AI collaboration and skill development. Jelas ini jawabannya ya. Kata kunci ada di situ yaitu perubahan ke kolaborasi human AI dan juga skill development yang dibutuhkan manusia untuk bisa dia bisa lebih mempelajari skill-skill yang mungkin AI nggak bisa, memfokuskan pada skill yang AI tidak bisa, jadi dia bisa lebih excel dan bertahan ya. Provide a list of jobs, ini jelas enggak. Replace by machines, tidak. Argue that AI more creative than the average human worker, juga tidak ya. Jadi semuanya yang justru yang positif-positif ya terhadap human AI collaboration. Yang tepat jawabannya adalah yang C, itu dia. Oke, lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, which of the following statements from the text represents an opinion? Oke, di antara 5 pilihan ini yang mana yang merupakan sebuah opini? Oke, kita lihat yang A. AI-driven automation handles repetitive tasks to allow humans to focus on strategy.
kalimatnya ini mengandung fakta, berarti bukan opini ya, karena memang kenyataannya memang AI driven automation itu handles repetitive task ya, memegang tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang yang sebenarnya manusia itu tidak perlu melakukannya ya. Yang B, the current AI wave targets cognitive functions rather than physical labor. Ini juga masih merupakan fakta. C, fears regarding AI displacement are valid and provide more nuanced perspective. Kemungkinan ini jawabannya. Yang D, AI is currently capable of handling data processing and pattern recognition. Ini jelas fakta. Yang E, educational educations are being urged to prioritize digital literacy. Ini juga fakta. Kenapa yang C ini merupakan opini? Karena di sini ada yang kata sifat yang menyatakan pendapat, yaitu valid dan juga nuanced ya. Nuance perspektif-perspektif yang lebih menggambarkan nuansa ya keadaan. Valid ini adalah sesuatu yang pasti, tapi ini kan pendapat ya. Fears-nya ini, ketakutan akan tergantikan oleh AI itu sesuatu yang valid. Belum tentu menurut orang lain valid. Opini adalah ketika kalimat tersebut bisa dibantah istilahnya gitu. Masih ada pendapat lain mengenai hal tersebut. Misalkan kalau kita bilang Indonesia adalah negara ternyaman untuk ditinggali, pasti akan ada orang yang mengatakan tidak seperti itu, karena kata nyaman, cantik, bagus itu semuanya relatif, tergantung selera orang-orang ya. Jadi yang tepat untuk nomor ini, opini itu adalah kata kuncinya ada kata sifat salah satunya ya. Kata sifat yang menunjukkan ini adalah pendapat orang. Yang C itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan